Slide ini menggambarkan e-commerce memicu perilaku konsumtif, terutama pada pekerja bergaji UMR. Dimulai dari bagian atas, kita lihat notifikasi promo dari aplikasi berbelanja. Ini jadi pemicu utama yang mendorong orang langsung tergoda berbelanja meski belum tentu butuh. Proses belanja pun makin mudah, cukup lewat ponsel, tapi kemudahan ini bikin banyak orang, khususnya yang penghasilannya minimum, terjebak dalam konsumsi impulsif. Di bagian tengah, kita bisa melihat ditunjukkan kondisi setelahnya, yaitu stres dan tekanan muncul karena pengeluaran yang tak terkendali. Saldo menipis, utang menumpuk, apalagi kalau pakai fitur pay later. Fenomena ini makin parah karena pengaruh media sosial dan rendahnya literasi keuangan. Orang merasa harus ikut tren, tapi tak sadar kondisi finansialnya sendiri. Dampaknya jelas, yaitu keuangan jadi tidak stabil, dan tekanan psikologis seperti stres dan kecemasan pun muncul karena gaya hidup yang tidak sesuai kemampuan. Maka dari itu, penelitian ini penting untuk mengkaji pengaruh e-commerce terhadap perilaku konsumtif agar bisa ditemukan solusi yang bijak ke depannya. Kajian pustaka. Ketergantungan pada fasilitas paylater. Penggunaan fitur paylater pada platform e-commerce dapat mempermudah konsumen untuk berbelanja tanpa uang tunai. Namun, hal ini seringkali menyebabkan jebakan utang karena bunga yang tersembunyi dan pelunasan yang tidak terencana. Yang kedua, overkonsumsi dan ketidakseimbangan finansial. Konsumsi yang tidak sebanding dengan pendapatan menyebabkan ketidakseimbangan finansial, terutama ketika pembelian dilakukan secara impulsif. Yang ketiga, stres finansial dan gangguan psikologis. Ketidakmampuan mengelola keuangan secara bijak berdampak pada munculnya stres finansial, kecemasan, bahkan depresi. Dan yang terakhir adalah pemborosan dan efek lifestyle inflation. Putri dan Arifin pada tahun 2019 menjelaskan bahwa ketika gaya hidup seseorang meningkat sementara pendapatan tetap, maka akan terjadi ketidakseimbangan yang merugikan. Kebiasaan belanja di e-commerce setiap hari dapat menjadi bentuk lifestyle inflation karena pengeluaran meningkat bukan karena kebutuhan, tetapi karena tuntutan gaya hidup dan keinginan untuk tampil eksis di media sosial. Hal ini menyulitkan seseorang untuk menabung, berinvestasi, atau mempersiapkan dana darurat, bahkan bisa membuatnya rentan terhadap tekanan ekonomi saat kondisi tak terduga terjadi. Selanjutnya, metode riset yang dimana menggunakan pendekatan studi pada literatur. Pendekatan studi literatur ini digunakan dalam 4 penelitian untuk mengeksplorasi perilaku konsumtif terhadap e-commerce dan fasilitas kredit digital atau paylater, serta dampak psikologis dan finansialnya. Berikut adalah penerapan pendekatan tersebut di masing-masing poin. Ada poin pertama yaitu ketergantungan pada fasilitas kredit digital atau paylater. Studi ini mengkaji dampak penggunaan fasilitas kredit digital seperti Shopee PayLater pada perilaku konsumtif mahasiswa dengan pendapatan terbatas. Analisis literatur juga menunjukkan bahwa kemudahan akses pembayaran menambah risiko utang. Pada poin yang kedua yaitu overkonsumsi dan ketidakseimbangan finansial. Meneliti hubungan antara literasi keuangan dan perilaku konsumtif. Mengidentifikasi bahwa kurangnya pemahaman dapat menyebabkan overkonsumsi teknologi seperti e-wallet. Berkontribusi pada pembelian impulsif yang dapat memperburuk ketidakseimbangan keuangan itu sendiri. Kemudian pada poin ketiga, yaitu stres finansial dan gangguan psikologis. Studi ini berfokus pada dampak psikologis dan pengelolaan keuangan yang buruk. Banyak sekali literatur yang menunjukkan bahwa utang yang tidak terkelola menyebabkan stres finansial, kecemasan, dan depresi. Dipicu juga oleh kurangnya literasi keuangan dan kontrol diri. Kemudian, pada poin keempat
yaitu pemborosan dan efek lifestyle inflation, yang dimana penelitian ini juga mengkaji hubungan antara belanja online berlebihan dan inflasi gaya hidup. Kebiasaan belanja yang dipicu oleh e-commerce dapat menyebabkan individu mengeluarkan lebih banyak untuk mengikuti trending, dan juga dapat terpengaruh oleh lingkungan sosial dan media yang digunakan oleh konsumtif itu sendiri. Oke, yang selanjutnya ini ada pembahasan. Yang pertama, ada pengaruh e-commerce terhadap perilaku konsumtif pekerja UMR. E-commerce ini mempermudah akses belanja tanpa batasan waktu dan tempat, sehingga fitur seperti diskon besar, gratis ongkir, hingga flash sale ini dapat menciptakan dorongan untuk membeli secara impulsif. Nah, pekerja dengan penghasilan UMR pun ikut terdorong untuk tetap belanja, meskipun secara finansial mereka tuh nggak memadai. Nah, kebiasaan ini tuh jadi membentuk pola konsumsi yang berlebihan. Nah, kemudian ada peran pay later dalam konsumsi berlebihan. Nah, fitur pay later ini memberi kesan seolah-olah pengguna ini mampu membeli barang tanpa harus membayar langsung. Padahal metode ini tuh mendorong utang dan ketergantungan pada pembelian secara kredit. Nah, bagi pekerja UMR ini, mereka sering terjerumus ke dalam siklus konsumsi tanpa kontrol, sehingga kesulitan membayar cicilan. Nah, selanjutnya ada dampak psikologis dari perilaku konsumtif berlebihan. Nah, konsumtif berlebihan ini berdampak pada kesejahteraan psikologis yang dapat memicu stres dan kecemasan akibat ketidakmampuan membayar tagihan dan hutang, serta menurunkan kualitas hidup. Yang selanjutnya ada strategi mitigasi, yaitu literasi keuangan dan regulasi pay later. Jadi, untuk mengatasi dampak negatif konsumsi berlebihan ini, literasi keuangan sangat penting, edukasi tentang pengelolaan keuangan pribadi, serta pengaturan lebih ketat terhadap fitur pay later dapat membantu konsumen mengelola pengeluaran mereka. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Dari penelitian ini, kami menyimpulkan bahwa adanya e-commerce itu dapat mempermudah akses belanja seseorang tanpa batasan waktu dan tempat. Namun pada akhirnya, bila tidak terkontrol, akan terbentuk kebiasaan impulsif baik. Meski secara finansial mereka tidak memadai untuk memenuhi keinginan konsumtif mereka. Dari sikap konsumtif yang berlebihan tersebut nantinya akan berdampak negatif bagi psikologis, seperti stres dan kecemasan yang diakibatkan utang menumpuk dan pengeluaran yang tidak terkontrol. Sehingga penting untuk dapat mengetahui bagaimana mengelola keuangan yang baik dan bijak saat akan berbelanja, bahkan dalam menggunakan pay later sebagai metode pembayarannya. Kami pun dapat menyimpulkan saran bahwa perlu adanya peningkatan literasi terkait keuangan. Harus adanya aturan yang lebih ketat pada layanan pay later, dan konsumen lebih bijak dalam mengontrol diri agar tidak berbelanja impulsif hanya memenuhi keinginan konsumtif mereka.